senang sekali bisa berada dengan Bapak Dokter dan Ibu Dokter di Rumah Sakit Sarjana ini. Dan sebagai pengalaman buat saya pribadi bahwa ini adalah rumah sakit yang kedua. Kami juga sudah menjalankan program pelatihan ini di Rumah Sakit Budi Asih. Saat ini sudah sampai pada paket yang 6 juga oleh para dokter. Bahkan mereka yang sudah dimutasi beberapa tempat menyempatkan diri untuk datang hanya untuk mengikuti pelajaran ini. Satu kesyukuran tersendiri buat kami bahwa ini adalah bukti bahwa Allah memberikan kepada siapa saja, tidak hanya kepada mereka yang disibukkan oleh akademisi ataupun disibukkan dengan bisnis usaha, namun untuk tetap mempelajari Al-Quran sebagai tindak lanjut setelah kemampuan yang dimilikinya berupa pembacaan, kami mencoba untuk melangkah lebih tinggi lagi menerjemahkan, walaupun pelaksanaannya sudah menjadi bagian keseharian kita. Seperti yang sudah barangkali pada presentasi di awal penjelasan lebih jauh tentang pelatihan program seperti ini. Jadi di hadapan Bapak Ibu sekalian sudah ada buku panduan dengan buku kuning yaitu kamus. Prakteknya di saat kami menyampaikan materi, peserta tidak diperkenankan untuk buka kamus, begitu kira-kira. Dan juga mencatat apa yang ada yang merupakan terjemahan. Kalau mencatat, jika ada hal-hal yang penting, misalkan trik tertentu, begitu ya. Namun di paket 1 tidak banyak trik yang kita sampaikan karena sudah terakomodir di dalam penjelasan dasar, gitu ya. Nggak apa-apa, karena dokter tulis cepet gitu ya, jadi gampang saja. Tapi yang tidak boleh itu menulis arti, tapi kalau menulis trik atau apa itu tidak jadi masalah. Baik. Sebelum kita memulai pelatihan ini, ada bacaan doa yang mesti kita baca. Secara umum, apa yang kita lakukan seragam. Namun, ketika peserta sudah terbiasa dengan doa yang lain, tidak ada masalah. Kalaupun itu hanya sebatas membaca Al-Fatihah. Boleh dibuka pada halaman 10 atau 13 pada buku panduannya. Halaman 10 atau 13 saya lupa. Mohon maaf. Halaman berapa itu? 10 ya. Boleh diikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Radiina billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Itu yang menjadi doa pembuka. Sudah sering dengar barangkali Rabbina billahi rabban, begitu ya, dengan sedikit tambahan. Nah, itu nanti kita akan mencoba untuk menerjemahkannya untuk bisa dipahami lebih lanjut. Untuk perkenalan barangkali singkat saja, nanti sambil berjalan di pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa lebih jauh. Sekedar nama saja, bukan masalah kata pepatah tidak menambahkan nggak sayang. Kita tidak perlu sayang, mungkin Allah sudah mengetahui, itu aja gitu. Cukup singkat, nama saya Muhammad Nur atau M. Nur. Saya mulai bergabung di Istiqlal pada tahun 2004. Selepas dari pendidikan di pesantren Darussalam Gontor, kemudian kembali ke Jakarta dan bergabung di program pelatihan terjemah Al-Quran. Jadi kalau berbicara tentang akademi, ya sebatas itulah yang saya dapatkan hanya dalam ruang lingkup kepesantrenan. Kalau untuk hal-hal yang lain dalam masa proses dan pembelajaran, termasuk multimedia seperti ini. Sebenarnya untuk pelatihan seperti ini bisa diperkuat dengan seperti yang kita lihat di fokus untuk memudahkan mempelajari Al-Quran, membutuhkan skill dalam hal ini, kemampuan untuk melihat, mendengar,
bahkan memperhatikan dengan seksama apa yang ada di dalam pelatihan tersebut. Adapun tulisan, nah itu ada pada nomor sekian yang memperkuat ingatan kita terhadap setiap kata yang mau kita coba terjemahkan. Itu sekilas tentang saya dan apa yang akan kita lakukan pada kali ini, pada pertemuan yang pertama. Boleh dibuka pertemuan pertama halaman ke-15 agak berbeda, halaman 21 ya. Kalau di buku Bapak dan Ibu sekalian, kata-kata baru itu tertinta merah, sementara kata yang biru itu sudah merupakan kosakata lama. Dan di dalam tampilan ini justru yang ditanda merah juga merupakan kata baru, ditambah lagi dengan tanda kotak yang memperjelas kembali adalah kata-kata baru. Surat pertama yang akan kita terjemahkan adalah surat Al-Fatihah selaku surat yang pertama di dalam urutan Mushaf Utsmani. Al-Fatihatu itu punya arti pembuka. Jadi suratul Fatihati berarti surat pembuka. Samakah arti pembukaan dengan pembuka? Samakah arti pembukaan dengan pembuka menurut Bapak Ibu dokter sekalian? Beda ya. Kalau menerjemahkan pembuka berarti itu pelakunya yang berbuat. Sementara pembukaan itu adalah materinya, acaranya. Al-Fatihah itu bukan berarti surat pembukaan. Bukan, tetapi surat pembuka. Kita mau membuka apa sebenarnya di dalam kitab suci Al-Quran ini. Maka yang pertama kali harus kita ketahui adalah surat Al-Fatihah ini. Jumlah ayatnya ada 7. Ayat yang pertama bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terdiri dari beberapa kata. Kalimat yang pertama berbunyi Bismillahi. Terdiri dari 3 kata. Yang pertama bi, artinya dengan. Apa arti bi? Dengan. Kata yang kedua bunyinya ismi. Ya, kalau saya buka, kata bismi itu sebenarnya terdiri dari 2 kata. Yang pertama bi, sedangkan yang kedua ismi. Bi sendiri artinya dengan, sementara ismi punya arti nama. Kata yang ketiga kita anggap sudah kenal sehingga tidak dinyatakan sebagai kata baru, yaitu Allahi. 3 kata tersebut kalau disatukan terjemahannya bi, dengan, ismi, nama, Allahi, Allah. Bismillahi, dengan nama Allah. Sementara yang sering kita dengar ketika sari tilawah atau orang yang membacakan arti dari ayat ini dengan penambahan kata menyebut, dengan menyebut nama Allah. Padahal di sana tidak ada kata yang berarti menyebut. Mana yang benar? Ketika kita menerjemahkan sesuai dengan jumlah kata, itu berarti terjemahan letterlux atau terjemahan harfiah. Sementara ketika sudah ditambahkan dengan kata menyebut, itu sudah berbentuk terjemahan tafsiri, mengandung tafsir di situ. Kita tidak membahas ilmu tafsirnya, tapi yang kita bahas adalah terjemahannya. Kata yang keempat, Ar-Rahmani, artinya pilih pengasih, maha pengasih, atau yang maha pengasih. Ayo. Pemurah, maha pemurah, atau yang maha pemurah. Jadi pengasih dengan pemurah itu dalam bunyi arti Ar-Rahman, dalam kata Ar-Rahman. Namun kita juga sering mendengar kata tambahan maha atau yang maha. Bukan Yamaha, yang maha. Karena sifat ini ditujukan kepada Allah, sehingga ada kata tambahan yaitu maha.
Mereka yang S1, S2, S3, SD, SMP, SMA itu belum dikenal sebagai mahasiswa. Tetapi mereka yang sudah duduk di akademi atau perguruan tinggi baru disebut dengan mahasiswa. Untuk mensifati manusia biasa tidak perlu dengan menambahkan kata maha. Tapi di mana kata sifat itu tertuju kepada Allah, sehingga boleh dan dibolehkan menambah kata yang maha. Ar-Rahimi artinya penyayang boleh, maha penyayang boleh, ataupun yang maha penyayang bisa. Ulangi, bi artinya dengan ismi, nama Allahi, Allah Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi. Bi artinya Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Oke, sudah hafal ya artinya ya. Itu diikat baik-baik, jangan sampai hilang lagi. Ayat pertama. Kemudian pada ayat yang kedua surat Al-Fatihah berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah kata pertama artinya segala puji. Ya, segala puji. Kemudian kata yang kedua di situ sebenarnya terdiri dari dua kata. Lillahi satu kalimat, asalnya li dengan kata Allahi. Li artinya bagi, sementara Allahi Allah. Kalau disatukan lillahi bagi Allah. Tambahkan dengan kata sebelumnya alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah. Rabbi artinya Tuhan. Al-alamina alam-alam. Ya, alam-alam boleh, alam semesta. Benar gak kalau semesta alam terjemahannya? Boleh. Ya, semesta alam, alam semesta sekalian alam atau alam-alam. Makna sebenarnya al-alamina itu alam-alam. Ya, pengulangan kata di dalam bahasa Indonesia itu menunjukkan bentuk jamak. Nah, di dalam bahasa Arab, kata yang menunjukkan jamak itu ketika diakhiri ya dengan na. Ya, itu yang menunjukkan jamak, bentuk pluralnya. Kalau Bapak Ibu sering menghadiri pertemuan, begitu MC-nya menyatakan hadirin, hadirat, gitu ya. Nah, hadirin itu sebenarnya diakhiri oleh ya dan nun, cuma karena terbilang bahasa Indonesia sehingga tidak tertulis dalam bentuk ya dan nun. Hadirin begitu Indonesianya. Al-alamina artinya alam-alam, tapi kelihatannya kita lebih senang menerjemahkan semesta alam atau alam semesta, boleh. Rabbi tadi berarti Tuhan, al-alamina alam semesta. Alhamdulillah segala puji lillahi Rabbi al-alamina ar-Rahmani al-alamina al-alamina. Konsentrasinya kemana? Kalau lagi membedah nggak konsentrasi, apa yang terjadi kira-kira? Ya, kita memaksimalkan kemampuan kita, panca indera kita untuk menyerap apa saja yang ada dalam Al-Quran. Ya, jangan terkecoh dengan pointer di notebook ini. Jangan terkecoh, tapi dengarkan kata-kata saya. Gitu ya. Ulangi, Ar-Rahimi artinya Alhamdulillahi Rabbil Alamina Ar-Rahmani pengasih Ar-Rahimi. Itu ayat ketiga. Ayat ketiga. Ya enggak? Karena sudah biru, sudah ditemukan pada pertama. Sudah 3 ayat, berapa menit? 7 menit. 7 menit.
Kemudian pada ayat yang keempat, maaf, terlalu cepat atau sedang-sedang saja? Sedang ya? Ya, cerdas semua. Kalau nggak cerdas jadi dokter, ya, spesialis khusus. Maliki yaumiddini semuanya kata baru. Maliki arti sebenarnya yang memiliki, ya, yang memiliki. Namun di dalam terjemahan tafsirnya diartikan yang menguasai. Terkadang penguasa itu memiliki, tapi yang memiliki belum tentu menjadi penguasa. Nah, di sini kami tampilkan makna harfiah dari kata maliki itu yang memiliki. Yaumi artinya hari. Yaumi artinya hari, sedangkan maliki yang memiliki. Ad-dini artinya apa? Agama, tapi dalam ayat ini diterjemahkan pembalasan. Makna harfiah ad-din itu memang agama. Ya. Hari agama kalau diartikan tafsirnya begitu ya. Hari di mana agama Islam itu menang. Tidak lain adalah hari pembalasan atau nama lainnya hari kiamat. Maka kalau Bapak Ibu satukan 3 kata itu, maliki artinya yang memiliki, yaumi hari, ad-dini pembalasan. Diacak, ad-dini artinya pembalasan, maliki yang memiliki, yaumi hari, Rabbi Tuhan, ar-Rahimi. Ini sengaja gak kompak gitu ya. Kalau mau dibandingkan kok di sini kelihatannya lebih ceria ya dibanding yang kelas sama. Yang kelihatannya lebih fresh. Walaupun sudah jam 2. Oh gitu ya. Baik, ayat berikutnya pada ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka ada 2 kata di sana sebenarnya, yaitu iya artinya hanya kepada. Sementara ka artinya engkau atau mu, kamu begitu. Jadi arti iyyaka adalah hanya kepada. Betul sekali. Kalau dalam bahasa Indonesia hanya kepada berapa kata? 2 ya. Dalam bahasa cuma 1, iya. Ya. Iyyaka hanya kepadamu. Na'budu kami menyembah. Ya, 1 kata ketika diindonesiakan dan diterjemahkan ada 2. Kami menyembah, kami beribadah. Tanda kami di dalam kata-kata kerja itu adalah huruf na di depan. Nah di awal itu punya arti kami. Tidak terpisah kata kerja dengan pelakunya. Gak mungkin sesuatu itu terjadi tanpa ada pelaku. Tidak mungkin pepohonan itu bergoyang tanpa ada yang meniup, menggoyangkan, yaitu angin. Angin itulah pelakunya. Di dalam kata na'budu, kami menyembah, nun atau na di situ yang berarti kami. Sementara ain ba dengan dalnya itu menyembah. Ulangi, iya artinya hanya kepada na'budu kami menyembah. Kemudian kata baru wa itu artinya dan. Mah, cepet dong, lagi ngapain? Lagi wawa. Bapak bingung dengar jawabannya gitu. Pengalaman pribadi gitu. Bingung, waktu masuk pesantren pertama kali dalam jangka 6 bulan sudah harus berbahasa Arab keseharian.
Temen nanya, kita lagi pakai baju, merapikan diri, lagi ngapain? Lagi dandan apa ya? Wah, teriak, lagi dandan. Iya kak, sudah di situ artinya hanya kepadamu. Nasta'inu, kami mohon pertolongan. Kami mohon pertolongan. 3 kata ya. Dalam bahasa Arab cuma 1. Nasta'inu, kami mohon pertolongan. Diulangi pelan-pelan saja. Wa artinya dan, iya hanya kepada kamu, nasta'inu pertolongan. Kalau disatukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu maliki yaumi ad-dini ar-rahmani ar-rahimi alhamdu lillahi rabbil alamina bismillahi nasta'inu yaumi rabbi iyyaka bisa kan? Saya angkat lagi. Rabbi artinya Rabbika, Tuhan kamu. Jadi siap dong jawab pertanyaan malaikat nanti, man rabbuka. Atau kata lagi nanti kalau saya jawab tanya sukunya siapa. Ya, kita tinggalkan ayat yang ke-5, maju ke ayat berikutnya pada ayat yang ke-6. Tertawa boleh, tapi jangan sampai lupa. Tuh kan dibilang ihdinas siratal mustaqim. Ada 4 kata. Yang pertama ihdi, tunjukkanlah. Ihdi, tunjukkanlah. Nah, artinya kami. Nah, kalau yang di awal itu menunjukkan subjek pelakunya, sementara pada kalimat ini statusnya sebagai objek. Ya, maka ada alif di belakangnya. Ihdina, tunjukkanlah pada kami. As-sirata artinya jalan, al-mustaqimah lurus. As-siratal mustaqimah jalan yang lurus. Begitu kita boleh menambahkan kata yang, karena setelah kata itu merupakan kata sifat. Masjid besar sama saja kalau kita menambahkan dalam kata ya. Masjid yang besar. Ulangi, ihdi artinya tunjukkanlah, kami as-sirata al-mustaqimah. Sayup-sayup terdengar ada yang menerjemahkan tunjukilah. Beda nggak tunjukilah dengan tunjukkanlah? Sepintas dalam bahasa kita sama, sebenarnya berbeda. Tipis perbedaan dalam kalimat tersebut. Tunjukkanlah kami dengan tunjukilah kami, misalkan ini ada dua orang duduk di sini, gitu ya. Kalau saya mengatakan tunjukilah, kebetulan saya duduk di sini, praktik saja. Gitu. Tunjukilah kami. Nah, berarti bapak dan ibu harus menunjuk salah satu dari kami. Itu tunjukilah kami. Sementara tunjukkanlah pada kami, berarti bapak ibu punya pilihan yang lain. Pilihan itu untuk kami berdua. Itu makna dari tunjukkanlah. Berbeda sedikit kan? Antara tunjukilah dengan tunjukkanlah. Ini baru dari sekedar arti, belum lagi intonasinya, gitu ya. Kadang-kadang kita juga membutuhkan kemampuan untuk
menerjemahkan itu dari intonasinya. Kita sering mendapatkan para pendakwah di situ membacakan ayat-ayat Al-Quran, padahal isinya tentang ancaman dan sesuatu yang mengerikan, tapi dibaca dengan lembut, pelan, sehingga tidak merasuk kepada yang mendengar. Atau ketika ada tulisan ayam bakar Solo, bagaimana kita menyebut kalimat tersebut? Ayam bakar Solo atau ayam bakar Solo? Nah, itu berbeda arti gitu ya. Ayam bakar Solo, ada seekor ayam yang mampu untuk membakar Solo. Beda. Nah, ini dari sisi intonasinya. Sudah ya. Ulang lagi biar ingat, boleh. Tidak semuanya, saya pilih saja yang mudah-mudah. Maliki. Tadi sudah siap-siap, pasti ayat yang ke-6 nih. Ternyata ayat yang ya boleh. Ihdi artinya tunjukkanlah kami as-sirata jalan al-mustaqimah. Ihdinas siratal mustaqimah. Di antara kesuksesan juga yaitu ikut berpartisipasi mengucapkan. Bukan kita ingin ramai, bukan ya. Kalimat yang terucap itu juga ikut merekam, mengingat paling tidak. Wallahualam gitu. Yang perlu pelajari seperti itu. Pada ayat berikutnya, ayat yang terakhir surat Al-Fatihah diawali oleh kata lama yaitu siroto. Tadi sudah artinya jalan-jalan. Tamasya, jalan-jalan. Kalau orang bilang saya baik. Alladzina, orang-orang yang. Tuh, ada pengulangan kata orang-orang, berarti kata tersebut juga menunjukkan jamak. Tanda jamaknya mana? Gak semua loh di dalam bahasa Indonesia itu pengulangan menunjukkan jamak. Kupu-kupu satu atau banyak tuh? Satu. Tapi tidak benar kalau kita mengatakan satu ekor kupu-kupu, kupu. Nggak mungkin ya. Itulah kekurangan bahasa Indonesia di samping kelebihan-kelebihannya. Namun di dalam bahasa Arab tidak ada kekurangan. Yang ada lebih semuanya. Sampai sebenarnya kita bingung artikannya. Alladzina artinya orang-orang yang an'amta, engkau beri nikmat. Tanda engkau pada kata tersebut adalah huruf ta di belakang. Kalau yang tadi iyyaka, di sini statusnya sebagai objek. Sementara ketika dia berstatus sebagai subjek, tandanya huruf ta yang berfathah. An'amta, kamu atau engkau beri nikmat. Alaihim, ada dua kata, yaitu terdiri dari kata ala, yang kedua hum. Ala artinya atas, sementara hum artinya mereka. Kalau disatukan tidak berbunyi alaihum, tetapi terjadi perubahan pada huruf H menjadi him. Alaihim, lebih ringan. Arti alaihim, atas mereka. Ghairi artinya bukan atau boleh juga selain. Apa Bu arti ghairi? Selain. Al-maghdubi, yang dimurkai, yang dimarahi. Al-maghdubi. Kalau disatukan dengan kata ghairi sebelumnya, ghairil maghdubi, selain yang dimurkai. Sampai di situ dulu. Ulangi dari kalimat siroto, tadi artinya jalan. Alladzina, orang-orang yang an'amta, engkau beri nikmat. Alaihim, atas mereka. Ghairi, selain. Al-maghdubi,
yang dimurkai alaihim atas mereka. Karena sudah ada sebelumnya ini, maka kalimat ini sudah diartikan sama. Wa la tidak. Beda. Apakah Anda polisi? Tidak. Apakah Anda sudah makan? Bukan. La artinya tidak. Ad-dallina, orang-orang yang sesat. Di situ tanda jamanya sama, akhiran ya dan nun yang berfathah. Waladhdallin, dan tidak orang-orang yang sesat. Maksudnya untuk bisa diterjemahkan, saya terangkan kembali. Yang kita kehendaki dari Allah agar Allah memberikan kepada kita jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang mana? Di sini jalan yang orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Itu yang kita kehendaki, itu yang kita minta dari Tuhan kita. Ghairil maghdubi alaihim, bukan atau selain jalan yang dimurkai atas mereka. Bukan jalan yang ditapaki oleh orang-orang Yahudi. Karena di dalam Al-Quran, penafsiran surat Al-Fatihah ini, orang yang dimurkai itu adalah mereka yang Yahudi. Wala, dan tidak pula jalan yang ditapaki oleh orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Mereka yang beragama Nasrani. Kenapa dikatakan sesat? Karena ketika agama Nasrani ditinggal oleh pembawanya yaitu Nabi Isa, sementara meninggalkan kitab Injil itu sudah mulai diganti oleh orang-orang Yahudi. Mengapa demikian? Karena orang-orang Yahudi tidak menghendaki ada pesaingnya. Maka kitab Injil itu diacak-acak, dirubah sana sini, sehingga penganutnya tidak merasakan bahwa perubahan sudah terjadi, yang ada yang diikuti pada saat itu. Yang berubah bukan orang Nasrani, tapi orang Yahudi yang berkedok menjadi orang Nasrani, yaitu Paul dan Konstantin. Pada 200 tahun setelah Isa Allah angkat ke langit, pada sebuah konsili gereja-gereja dunia, ya, maka pada saat itulah perubahan terjadi besar-besaran di dalam kepercayaan agama Nasrani, sehingga menjadi 3 kelompok: Yakubiyah, Asyuriyah, dan Nestoria. Yang paling selamat mereka yang beraliran Yakubiyah, di mana mereka tetap menyatakan Tuhan itu satu. Cuma letak kesalahannya, mereka yang Yakubiyah itu menyatakan Isa sebagai Tuhan. Nah, ketidaktahuan masyarakat Nasrani bahwa kitab Injil itu sudah diaduk-aduk, tetapi mereka mengatakan ini sudah asli. Maka disebut dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang sesat. Itu pemahamannya. Jadi yang kita kehendaki dari Allah adalah jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Mereka adalah pejuang-pejuang Allah yang mati dalam keadaan syahid, orang-orang yang soleh, para nabi dan rasul. Itulah mereka yang telah Allah beri nikmat. Ya. Hindu dengan Buddha itu merupakan agama budaya. Di dalam seluruh orang-orang yang konsentrasi dalam bidang agama sudah menyatakan bahwa Hindu Buddha adalah ajaran budaya, bukan ajaran dari langit. Nah, ketika kita kaitkan dengan surat Al-Fatihah ini, mereka masuk dalam kelompok ad-dallina. Ad-dallina. Walaupun Siddhartha Gautama yang barangkali pernah dengar kalimat tersebut atau kata tersebut, berawal dari mengungsikan diri di bawah sebuah pohon, yaitu Bodhisattva. Disitulah mendapatkan wahyu pencerahan. Wallahu alam, apakah Siddhartha Gautama itu seorang nabi dan rasul yang Allah utus ke negeri China atau bukan? Tidak ada dan belum terungkap di dalam sejarah agama Islam siapa sebenarnya Siddhartha Gautama.
Itu menurut hemat kami tentang agama-agama yang berbentuk atau berasal dari budaya. Kita ulangi lagi ayat ke-7 yang paling panjang di antara ayat yang ada. Sama-sama ya, salah tidak apa-apa, yang penting bersuara dulu. Malu tanggung sendiri. Malu tanggung sendiri. Kemarin Mas Jerry sudah menyampaikan, udah bisa baca semuanya kok. Oh gitu. Ya udah berarti kan tinggal belajarkan saja. Sirata artinya alladzina an'amta ala him ghairi al-maghdubi, yang dimurkai alaihim wa la ad-dallina. Jangan terburu nafsu untuk menerjemahkan ayat kata-kata setelahnya begitu ya. Itu yang membuat kita jadi cepat lupa. Tenang saja, terjemahkan apa yang saya tunjuk. Pelan-pelan saja. Ya. Pelan-pelan saja. Enggak. Ayat sebelumnya yang ke-6, ihdi artinya tunjukkanlah kami as-sirata al-mustaqimah. Ke atas lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Maliki yaumi ad-dini ar-rahmani ar-rahimi alhamdu lillahi rabbi al-alamin bismillahi ar-rahmani ar-rahimi. Four times. Kita lihat jempolnya. Ya, karena pakai sepatu nggak kelihatan jempolnya. Jangan lihat lahiriah, ya, jangan lihat kemasan. Oh, sudah ada, sudah bel ya. Sambil dengarkan azan, saya terangkan sedikit. Di dalam Al-Fatihah ini, surat pembuka merupakan konklusi dari Al-Quran itu sendiri. Islam itu terdiri dari 3 hal: akidah, syariat, dengan akhlak. Akidah itu ikatan hamba kepada Sang Pencipta. Ya, ibarat kita MOU. Dia sudah siap menerima untuk menjabat sebagai gubernur Jakarta. Maka ada syariatnya ataupun aturan main dalam ADART, gubernuran atau pejabat negara. Itu yang disebut dengan syariat. Disiplin, aturan ketika menjadi seorang gubernur, beda dengan mereka yang tidak menjadi gubernur. Sementara akhlak, inilah yang paling banyak di dalam Al-Quran itu etika. Diajarkan karena ajaran Nabi kita mengedepankan etika, moral ketimbang syariat, karena syariat sudah ada sebelum-sebelumnya. Terlebih lagi hukum tentang akidah itu juga mengawali ajaran-ajaran yang disampaikan kepada umat manusia. Dimulai dari kalimat yang ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat itu yang berbicara tentang akidah. Kita harus mengimani dulu, yakin betul Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yakin betul segala apa yang ada dalam dunia itu, baik kenikmatan ataupun tidak nikmat, semua milik Allah. Terlebih lagi nanti pada kehidupan akhirat, yaitu pada hari pembalasan, hanya Allah yang berkuasa. Ini yang berbicara tentang akidah. Sementara ketika sudah berbicara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai dengan kata al-mustaqim, inilah dimensi syariat. Ya.
aturan main di dalam jabatan seorang makhluk atau pengabdi Allah. Harus mau menyembah Allah dan meminta pertolongan pun hanya kepada Allah. Dokter hanya sebatas media perantara. Allah titipkan beberapa ilmu Allah kepada dokter-dokter. Kesembuhan semata-mata dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Dan yang terakhir ayat ke-7 itulah yang berbicara tentang etika. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang dimurkai. Jangan sampai kita juga menjadi orang yang sesat. Ini miniatur di dalam dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian dari 7 ayat itu berkembang menjadi 286 ayat cuplikan-cuplikan yang ada di dalam akidah, syariat, bahkan akhlak. Baru pada surat Ali Imran sampai dengan surat An-Nas itu uraian dari surat Al-Baqarah itu sendiri. Inilah Al-Quran. Maka tatkala kita sudah bisa menerjemahkan surat Al-Baqarah, yakin bisa menerjemahkan Al-Quran. Secara harfiah tentunya, ya, bukan secara tafsir. Bisa menerjemahkan surat Al-Baqarah yang 286 ayat atau 2 juz, itu bisa menerjemahkan Al-Quran. Tantangan tersendiri. Baik. Kemarin di kantor saya dipesankan ya, kurang lebih sampai 1 jam atau begitu betul lebih tidak? Iya. Sekarang masih jam 2 lebih 50 menit. Nanti 10 menit lagi gitu ya. Atau kurang 20. Tuan rumahnya kan bapak ibu dokter semuanya. Kita beranjak ke ayat berikutnya. Surat baru, bukan lagi surat Al-Fatihah, tapi surat Al-Baqarah. Sudah siap ya? Surat berikutnya ya. Al-Baqarah artinya sapi betina. Aneh ya, Al-Quran kok berbicara tentang sapi. Nah, di situ banyak hal tentang sapi. Diawali oleh bunyi rangkaian huruf alif, lam, mim. Di situ ada tanda semacam bendera bahwa alifnya, lamnya dibaca panjang, mimnya juga dibaca panjang. 6 ketukan temponya. Kalau kita membaca sesuai dengan tajwid. Apakah arti dari kata ini? Kita tidak mengatakan ini sebuah kata. Kita mengatakan ini rangkaian huruf. Maka kalau sudah dikatakan rangkaian huruf, dia tidak memiliki arti. Jadi di Al-Quran terjemahannya hanya Allah yang tahu. Tapi orang-orang yang bergerak dalam ilmu tafsir bisa menjelaskannya. Kalau saya mengatakan A, B, C, yang terbersit dalam hati dan pikiran kita apa? Sirup. Kalau saya baterai, Bu. Jadi tafsirnya macam-macam. Gitu ya. Hanya rangkaian huruf A, B, C. Ya. Kalau dibalik lagi B, C, A. Nah itu pasti, nggak ada yang lain gitu ya. Kalau A, B, C banyak. Alif, lam, dan mim. Quraisy Shihab menyatakan bahwa rangkaian huruf itu sebenarnya menggenapkan jumlah huruf yang kalau dihitung dibagi tidak akan bakal pakai koma-komaan. Nggak akan ada pecahan. Jadi kalau ibu rajin, bapak mau menelusuri jauh, hitung huruf alif dalam Al-Quran, kalau dibagi dengan angka 19 yang merupakan jumlah dari Bismillahirrahmanirrahim, itu hasilnya nggak mungkin koma. Kalau sempat nanti ya. Kalau percaya ya. Dalam buku membuktikan Al-Quran, Quraisy Shihab menyatakan demikian. Untuk melengkapi, itu tafsir, boleh saja. Tapi yang paling banyak jumhur ulama mayoritas mengatakan alif lam mim itu seperti 2 huruf yang kita ungkapkan di tengah keramaian orang, yaitu O dengan I. Ya. Di pasar, di mall, orang ramai bertransaksi. Tiba-tiba kita datang ingin meminta perhatian mereka, baik para penjual atau pembeli. Tiba-tiba kita berteriak, oi, 2 huruf kan? O dengan I. Apa yang terjadi? Nengok semua. Allah memulai ayat ini dengan alif lam mim dengan harapan umat manusia itu mau mendengar, mau memperhatikan apa yang akan Allah sampaikan pada Al-Quran. Itu makna yang ulama ambil di dalam penafsiran ayat-ayat surat-surat yang diawali oleh rangkaian huruf. Ini masih 3, masih lumayan. Coba ada yang 1.
Apa Pak? Nun. Masih baca Quran tahu dia. Tahu Bapak. Nun gitu ya. Atau lagi Qaf. Itu semua sama maksudnya untuk menarik umat manusia. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita terjemahkan dulu yang bertiga biru. La artinya tidak. Li artinya lagi. Ya kan? Li pada kalimat lillahi. La pada kata waladhdallin. Dzalika artinya itu. Al-kitabu artinya kitab. La tadi diartikan tidak. Sementara raiba artinya keraguan. Ya. La raiba tidak. Tambahkan kata ada. Tidak ada keraguan. Kok Ustadz buat-buat? Enggak buat-buat, ada rumusnya. Apa rumusnya? Ketika diakhiri oleh bunyi A. Ibu sering dong mengucapkan la haula wala quwata illa billah, atau mengucapkan la ilaha illallah. Maka lam alif di situ tidak cukup diartikan tidak, tetapi tidak ada, karena diiringi dengan kata yang berakhiran bunyi A. Ulangi, dzalika artinya itu alkitabu kitab la raiba. Keraguan. Fihi ada dua kata. Yang pertama fi artinya di dalam atau di, boleh tergantung konteks kalimatnya. Sementara hi itu artinya nya. Fihi di dalamnya. Di dalam apa ini? Di dalam Al-Quran. Hudan artinya petunjuk. Li bagi al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Lagi-lagi kita temukan akhiran ya dan nun sebagai tanda jamak. Ya, sudah hafal. Mari disatukan. Fi artinya di dalam, di-nya hudan petunjuk, li al-muttaqin, dzalika al-kitabu la raiba fihi hudan li al-muttaqina. Iya. Di dalam penafsiran ayat ini kita langsung menjelaskan saja agar tidak salah jalan begitu. Di dalam terjemahan Al-Quran saat ini diterjemahkan kitab ini. Kata dzalika secara harfiah berarti itu, tetapi ditafsirkan menjadi ini. Karena apa? Karena kita dekat dengan Al-Quran. Al-Quran tidak lagi jauh dari umat. Kitab itu, kata Allah, yang Allah jauh, begitu ya. Kitab itu, yaitu Al-Quran, kita yang membacanya menjadi ini, dekat. Dzalikal kitab. Itu yang dimaksud. Sementara yang lain sudah pas, seperti itu bisa kita pahami bahwa Al-Quran yang dimaksud itu tidak mengandung keraguan sedikit pun di dalamnya. Bahkan dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Digambarkan pada ayat ketiga. Alladzina tadi sudah artinya orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman. Ini rumus ya, yang berpola awalan ya, akhiran wawu dan nun, itu adalah kata kerja dengan subjek mereka. Jadi menerjemahkan yu'minuna, mereka beriman. Mereka beriman. Bi tadi juga sudah pada yang pertama dengan al-ghaibi yang gaib, wa dan yuqimuna, mereka mendirikan as-sholata, sholat, wa dan. Stop dulu karena berikutnya adalah kata baru. Mimma itu ada dua kata. Min artinya dari, dengan ma artinya apa yang.
dengan mim, nun mati yang bertemu dengan mim itu hukumnya idgham, dimasukkan ke dalam bunyi huruf mim sehingga tidak ditulis menjadi seperti itu. Mimma dengan tasydid. Jadi mimma terjemahannya dari apa yang. Razaqna, kami rizkikan. Sementara hum artinya mereka. Yunfiquna, mereka menginfakkan atau membelanjakan. Mana yang kita ambil? Menginfakkan ya, lebih dekat dengan bunyi Arabnya itu sendiri. Kita ulangi pelan-pelan. Alladzina yu'minuna, mereka beriman di al-ghaibi wa yuqimuna sholata wa ya mimma, apa yang razaqna, kami rizkikan hum, pada mereka, yunfiquna, mereka menginfakkan. Jadi orang yang beriman itu karakter yang pertama beriman kepada hal-hal yang bersifat gaib. Allah gaib. Awas, gaib bukan berarti nggak ada. Ketika di absen, gitu ya. Kemana Nur? Goib. Goib berarti ada di tempat duduknya, cuma kita nggak melihat, gitu ya. Jangan sampai. Yang kedua, wa yuqimuna sholata, mereka juga mendirikan sholat. Dan yang ketiga, kita akan di akhir karena memang paling sulit, yaitu mereka memberi atau menginfakkan dari apa yang Allah rizkikan pada mereka, kepada orang-orang itu. Ya, ini ayat yang ketiga. Yang keempat juga sudah mulai berkurang kata-kata baru yang ada. Yang pertama, wa artinya dan. Alladzina, betul sekali. Yu'minuna, mereka beriman. Bi, dengan. Ma, apa yang. Unzila, ini kata baru, artinya diturunkan. Unzila artinya diturunkan. Ila atau ilai itu artinya kepada. Ya, kalau tadi di dalam Al-Fatihah bunyinya ala, artinya di atas. Ila itu kepada. Ilaika, kepadamu. Wa dan ma, apa yang seperti di atas ini nama tadi. Unzila, sudah diturunkan. Min, dari, karena tersambung dengan mimma jadi tidak tampak ya kalau sudah kita temukan. Min artinya dari. Qabli, sebelum ada sholat ta'niyah ataupun qabliyah. Qablika, sebelum kamu. Wa, dan di, dengan. Akhirati, akhirat. Hum, mereka. Yuqinuna, mereka yakin. Kepercayaan itu ada yang setengah, ada yang full. Yuqinun itu adalah kepercayaan yang full. Di dalam bahasa Arab dibunyikan yuqinuna. Tidak ada sedikit pun keraguan dan ketidakpercayaan. Ingat satu lagi ya, tanggung ya. Mohon maaf kalau nambah dikit waktunya. Ulaika, ini kata baru, artinya mereka itu. Beda dengan bunyi hum, ya. Hum artinya mereka, sementara ulaika mereka itu. Kalau dalam radius 100 meter kelompok orang yang kita tunjuk masih tampak mata kita, maka kita katakan hum. Tapi kalau sekelompok orang sedang belanja di ITC, nah kita menyebut mereka itu, karena nggak tampak, tidak dekat. Ulaika. Kemudian ala artinya atas, hudan petunjuk, min dari Rabbi Tuhan, him
mereka. Wa dan ulaika mereka itu hum mereka al-muflihuna orang-orang yang beruntung. Di sini juga berbentuk jamak. Ternyata selain dengan akhiran ya dan nun sebagai penunjuk kata jamak, wawu dan nun juga merupakan tanda jamak pada sebuah kata. Al-muflihun, al-muslimun, al-kafirun, semuanya. Ini surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Kita rangkum semuanya untuk diterjemahkan pelan-pelan. Alif Lam Mim. Hanya Allah yang Dzalika itu al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma apa ya betul rozakna kami rizkikan hum yunfiquna mereka menginfakkan. Wa artinya alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati dengan akhirat hum yuqinuna mereka yakin. Tarik nafas dulu, terakhir pelan-pelan dulu gitu ya. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihuna mereka orang-orang sudah ada kalimat ulaika kok yang ditambah hum. Apa sih maksud Allah? Inilah yang kita sebut dengan penegasan. Allah menegaskan orang-orang yang beruntung itu punya sifat-sifat yang 5 ini. 3 sudah kita terjemahkan pada ketiga. Yang keempat, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Artinya kitab-kitab suci. Dan yang kelima adalah percaya dengan sepenuhnya terhadap kehidupan akhirat. Kalau 5 itu sudah kita yakini betul-betul tanpa sedikit terganggu dan tercoreng noda, kita termasuk orang yang beruntung mendapat keuntungan. Maka Allah menegaskan agar kita berusaha untuk mencapai kelima sifat. Karena 5 sifat ini adalah ciri mereka yang disebut muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ini ayat kelima dan ayat terakhir pada pertemuan yang pertama. Kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr doa kafaratul majlis sama-sama bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.